Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas dasar-dasar fisiologi tumbuhan tanah A. Di sini kami akan melaksanakan presentasi praktikum yaitu tentang respirasi dan titrasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nosaini, BP 1910231053, dan teman saya. Perkenalkan, saya Melawinda Sari, BP 1910231010. Perkenalkan, nama Taufikur Rahman BP 1910232024. Dengan saya sendiri, Alisa Putra, BP 1910231034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian respirasi dan pembagian respirasi. Respirasi ini adalah suatu proses di mana tumbuhan menyerap molekul oksigen yang ada di udara untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, pembagian respirasi. Respirasi ada dua, yang pertama respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan suatu sistem atau proses di mana tumbuhan membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi bagi dirinya sendiri. Sedangkan pada respirasi anaerob, yaitu merupakan suatu sistem atau proses yang tidak membutuhkan oksigen untuk melakukan pemecahan karbohidrat. Baiklah, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pertama, perbedaan respirasi aerob dan anaerob. Ada 5. Yang pertama, perbedaan kebutuhan oksigen. Respirasi aerob merupakan suatu proses katabolisme yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan jumlah energi yang banyak. Sedangkan respirasi anaerob merupakan suatu proses katabolisme yang tidak membutuhkan oksigen, namun membutuhkan senyawa-senyawa lain seperti etanol, asam laktat. Selanjutnya yang kedua, perbedaan tempat. Respirasi aerob terjadi di mitokondria, sedangkan respirasi anaerob terjadi di sitoplasma. Yang ketiga, perbedaan proses dan tahapan. Respirasi aerob prosesnya cenderung lebih panjang daripada respirasi anaerob. Karena respirasi aerob terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, glikolisis, dekarboksilisasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Sedangkan pada respirasi anaerob reaksinya hanya 2, yaitu glikolisis dan fermentasi saja. Yang keempat, perbedaan produk yang dihasilkan. Energi yang dihasilkan oleh respirasi aerob jauh lebih tinggi dibandingkan respirasi anaerob. Pada respirasi aerob menghasilkan 36 ATP. Pada respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP. Yang kelima, yaitu perbedaan hasil samping. Selain jumlah energi yang dihasilkan, adapun hasil atau sisa dari prosesnya juga berbeda. Pada respirasi aerob, merombat substrat menjadi CO2 dan H2O dengan secara sempurna. Sedangkan respirasi anaerob merombat substrat menjadi air dengan tidak sempurna. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi tumbuhan. Ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor protoplasmik. Yang kedua, konsentrasi substrat respirasi yang tersedia. Yang kedua, selanjutnya faktor eksternal. Yang pertama, temperatur. Kedua, cahaya. Ketiga, konsentrasi oksigen di udara. Yang keempat, konsentrasi karbon dioksida. Yang kelima, tersedianya air. 6, luka pada organ tumbuhan. 7, senyawa kimia. Dan 8, perlakuan mekanik. Saya Melawinda Sari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan dari respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi pemecahan molekul gula dengan menggunakan bantuan dari oksigen. Nah, pada respirasi aerob terjadi 4 tahap. Pertama yaitu glikolisis. Glikolisis sendiri terjadi di dalam sitoplasma. Nah, glikolisis ini merupakan pemecahan dari senyawa gula atau glukosa menjadi 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Ada proses dekarboksilasi oksidatif. Proses kedua ini terjadi di dalam mitokondria. Di dalam proses ini terjadi pemecahan asam pirufat menjadi 2 asetil-CoA, yang dimana 2 asetil-CoA ini juga nanti menghasilkan 2 karbon dioksida dan 2 NADH. 2 asetil-CoA tadi akan dipecah lagi di tahapan ketiga, yaitu siklus Krebs. Nah,
molekul scrap sendiri terjadi di dalam mitokondria, di mana dua asetil-CoA ini akan dipecah menjadi asam sitrat dan oksaloasetat. Yang terakhir yaitu ada transport elektron, di mana tahapan keempat ini terjadi di membran dalam mitokondria. Nah, di tahapan keempat ini, asam sitrat dan 10 NADH yang telah dihasilkan dari 3 tahapan tadi akan dipecah menjadi 36 ATP dan juga 6 H2O. Jadi hasil dari transport elektron ini adalah energi dan air. Respirasi anaerob memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah fermentasi etanol. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel tanpa membutuhkan oksigen, yang bahan umumnya adalah gula. Salah satu contoh hasil fermentasi adalah etanol. Akan tetapi beberapa komponen lainnya dapat juga dihasilkan dari proses fermentasi ini. Ragi dikenal sebagai bahan umum yang digunakan dalam fermentasi untuk menghasilkan etanol dalam bir, anggur, dan minuman beralkohol lainnya. Pada kebanyakan tumbuhan yang biasa hidup di darat, pengenangan dalam air dalam waktu yang lama merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidupnya. Hal ini dikarenakan respirasi anaerob akan berhenti sehingga terjadilah respirasi anaerob. Dan akumulasi zat beracun akibat respirasi anaerob dalam waktu yang lama akan mengakibatkan kematian bagi tumbuhan tersebut. Fermentasi yang umum yang terjadi pada tumbuhan adalah fermentasi alkohol. Pada proses fermentasi, 1 molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul etanol dan 2 molekul karbon dioksida. Seperti pada glikolisis, glukosa diubah menjadi asam pirufat selama proses fermentasi. Kemudian asam pirufat diubah menjadi etanol dan karbon dioksida dengan bantuan enzim karboksilase dan alkohol dehidrogenase. Yang kedua ada fermentasi alkohol. Proses ini terjadi pada beberapa mikroorganisme seperti jamur, di mana tahap glikolisis sama dengan yang terjadi pada respirasi aerob. Beberapa organisme seperti Saccharomyces cerevisiae melakukan fermentasi alkohol. Organisme ini mengubah glukosa melalui fermentasi menjadi alkohol. Setelah terbentuknya asam pirufat, yang merupakan hasil akhir dari glikolisis, asam pirufat mengalami dekarboksilasi atau sebuah molekul CO2 dikeluarkan dan dikatalisis oleh enzim alkohol dehidrogenase menjadi etanol atau alkohol dan terjadi degradasi molekul NADH menjadi NAD+, serta membebaskan energi atau kalor. Proses ini dikatakan sebagai pemborosan karena sebagian besar energi yang terkandung dalam molekul glukosa masih tersimpan dalam alkohol. Itulah sebabnya alkohol dapat digunakan sebagai bahan bakar. Fermentasi alkohol pada mikroorganisme merupakan proses yang berbahaya jika konsentrasi etanolnya tinggi. Secara sederhananya, reaksi fermentasi alkohol ditulis 2CH3COCOH menjadi 2CH3CH2OH tambah 2CO2 tambah 28 kilokalori. Baiklah, yang ketiga ada fermentasi asam laktat. Proses fermentasi asam laktat ini dimulai dari lintasan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Karena tidak adanya oksigen, maka asam pirufat akan mengalami degradasi molekul secara anaerob dan dikatalisis oleh enzim asam laktat dehidrogenase dan direduksi oleh NADH untuk menghasilkan energi asam laktat. Secara sederhana, reaksi fermentasi asam laktat ditulis 2CH3COCOH menjadi 2CH3CHOH tambah 47 kalori. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada titrasi. Titrasi adalah salah satu metode kimia untuk dapat menentukan konsentrasi suatu larutan dengan cara mereaksikan sejumlah volume larutan itu terhadap sejumlah volume larutan lain yang konsentrasinya sudah diketahui. Larutan yang konsentrasinya sudah diketahui disebut dengan larutan baku. Titrasi melibatkan reaksi asam serta basa disebut dengan titrasi asam basa. Terdapat 2 jenis titrasi asam basa, yaitu asidimetri, yaitu penentuan konsentrasi larutan basa dengan menggunakan larutan baku asam. Sedangkan yang kedua yaitu kalimetri, yaitu penentuan konsentrasi larutan asam dengan menggunakan larutan baku. Titrasi itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama titrasi redoks, yaitu sesuai dengan namanya titrasi redoks yaitu jenis titrasi dengan reaksi redoks. Reaksi redoks ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu titrasi iodometri, titrasi iodimetri, dan titrasi permanganometri. Titrasi iodometri yaitu reaksi terjadi secara tidak langsung yang menggunakan 12 indikator, sedangkan titrasi iodimetri yaitu reaksi terjadi secara langsung dan juga menggunakan 12 indikator. Yang ketiga, titrasi permanganometri yaitu reaksi titrasi dengan memanfaatkan ion Mn2+. Titrasi yang kedua yaitu titrasi kompleksasi, yaitu jenis titrasi dengan reaksi kompleksasi atau juga pembentukan ion kompleks. Biasanya digunakan untuk menganalisa kadar logam pada larutan sampel yang dapat membentuk kompleks.
Yang ketiga ada titrasi asam basa, yaitu metode analisa kuantitatif yang dengan berdasarkan reaksi asam basa. Indikator yang biasa digunakan yaitu indikator yang dapat memprofilkan perubahan warna pada trayek pH tertentu. Yang keempat ada titrasi arganometri, yaitu jenis titrasi yang digunakan khusus untuk reaksi pengendapan. Selanjutnya yaitu cara melakukan titrasi. Pertama, dalam melakukan titrasi, kita harus menyiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya, yaitu seperti buret, statik, serta klem dan juga Erlenmeyer, serta larutan baku yang sudah diketahui konsentrasinya. Kemudian larutan baku ditempatkan ke dalam buret disebut dengan larutan penetrasi. Dengan larutan yang akan ditentukan konsentrasinya tersebut ditempatkan dalam labu titrasi disebut dengan larutan yang dititrasi. Volume larutan tersebut harus sudah diketahui. Selanjutnya, ke dalam larutan yang akan dititrasi tersebut diteteskan indikator asam basa. Larutan baku tersebut boleh dijadikan larutan penetrasi dan boleh juga dijadikan sebagai larutan yang akan dititrasi. Larutan penetrasi tersebut diteteskan perlahan-lahan ke dalam larutan yang akan dititrasi. Penetesan baru bisa dihentikan apabila sudah mencapai pada titik akhir, yaitu perubahan warna pada indikator. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 6. Kalau ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.